Hai, halo semua. Ketika terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu ada dua respon. Yang pertama, kita langsung marah-marah dan marah-marah. Kita itu meledak-ledak, atau yang kedua, itu kita tetap tenang, stay, cool, dan sabar. Beda banget kan ya dua respon ini. Padahal sebenarnya otaknya kita sama. Tapi kenapa hasilnya bisa berbeda? Nah, perasaan lagi. Makanya kita bahas itu bukan pakai perasaan lagi, bukan pakai quote lagi. Tapi hari ini kita akan bahas pendekatan ilmu pengetahuan. Di otak kita itu ada dua pemeran utama. Yang pertama, amigdala, itu bagian yang selalu bikin kita panik, marah, dan selalu ingin bereaksi cepat. Yang kedua, prefrontal cortex, bagian ini yang selalu kita berpikir logis, berpikir bijak, dan bisa berpikir dalam jangka yang panjang. Kalau kamu gampang marah, gampang panik, gampang baper, gampang kepancing, berarti amigdala itu lagi ngusahain otakmu. Nah, ini yang disebut amigdala hijack. Jadi, begitu terjadi, kamu akan berhenti berpikir. Yang kamu lakukan hanyalah bereaksi terus, reaksi dan reaksi, yang gak peduli apapun akibatnya nanti. Tapi orang yang sabar itu beda. Menurut Harvard Medical School, dia bilang orang itu memiliki koneksi antara amigdala dan prefrontal cortex. Ini kuat, nyambung gitu. Artinya mereka bisa emosi, tapi emosi itu tetap lewat filter logika. Jadi logika dulu sebelum terjadi tindakan mereka marah, mereka sedih, tapi kemarahan dan kesedihan itu selalu menjadi logika berpikir dulu. Makanya yang mereka terlihat cerdas karena secara biologis memang bagian otak ini dirancang Allah itu yang paling canggih. Gitu. Working memory itu adalah kemampuan otak menahan dan mengelola informasi jai. Jadi kayak RAM di laptop itu, kalau kita panik, marah, impulsif, RAM itu penuh dan otak kita jadi lemot. Tapi kalau kamu sabar, studi psikologi Carlsen itu hilang, working memorymu itu akan juga lebih stay. Nangkap ya sampai di sini ya. Jadi kamu itu bisa berpikir sambil melihat-lihat situasi. Jadi kamu bisa ngedengerin sambil memilah-milah, kamu bisa merespon tanpa menimbulkan kekacauan. Jadi orang sabar itu enggak lambat, mereka memilih semuanya jernih dulu, baru mereka mengambil keputusan. Dan jangan heran, setiap keputusan orang sabar selalu 95% tepat sasaran. Setiap kali kamu meledak, tubuhmu itu mengeluarkan kolesterol hormon stres. Kalau sekali-kali itu enggak apa-apa, tapi kalau setiap hari kamu reaktif, kapasitas otak itu akan turun drastis. Penelitian dari Yale itu bilang, kortisol tinggi itu bikin otak itu susah belajar, susah fokus, susah untuk mikir jernih. Sebaiknya orang yang sabar itu punya kadar kolesterol yang bisa rendah. Mereka lebih stabil karena fokus dan lebih tahan banting dan tahan tekanan. Makanya orang sabar itu bukan hanya lebih cerdas, tapi dia lebih kuat secara mental. Nah, ini menarik nih. Kesabaran itu aktivitas otak, bukan cuman sekedar sifat. Setiap kali menahan emosi, otomatis prefrontal cortex itu kita tidak bekerja. Logika dan analisa kita itu terlatih untuk bekerja. Jadi setiap kita bekerja, dia akan jauh tambah lebih kuat. Mead menemukan satu hal, kalau orang yang sering melatih kesabaran itu punya frontal cortex yang lebih
efektif dan lebih tebal. Artinya apa? Kemampuan berpikir kompleksnya meningkat, kemampuan analisanya itu makin bagus, keputusannya itu makin matang, dan emosinya itu akan makin stabil. Kesabaran itu seperti nge-gym otak gitu. Semakin sering kita latih, semakin pintar otak kita. Ya, kita sering dengar yang namanya emotional intelligence. Emotional intelligence itu adalah kemampuan mengendalikan emosi, menunda reaksi, dan membaca situasi. Ya, di sekitar kita gitu. Menurut Daniel Goldam, emotional intelligence itu menyumbang sekitar 80% kesuksesan seseorang, dan pondasinya emotional intelligence adalah kesabaran. Orang sabar itu tahu kapan harus bicara. Orang sabar tahu kapan orang sabar tahu kapan mundur. Dan orang sabar tahu kapan harus melangkah, kapan harus maju. Mereka tidak dikendalikan emosi mereka, tapi mereka yang mengendalikan emosi dan tahu enggak. Itulah kecerdasan sebenarnya. Orang yang reaktif itu biasanya egonya tinggi. Ketika dikritik, dia tersinggung, diubah dikit, dia langsung defensif. Tapi orang sabar beda. Orang menerima, mereka mendengarkan, mereka menganalisis dulu tanpa mereka merasa itu diserang sana sini. Studi di jurnal Personality and Individual Differenting bilang, orang yang sabar punya kemampuan belajar lebih baik karena otaknya itu tidak dimana terhadap masukan-masukan orang lain. Mereka tidak sibuk membela diri tanpa mereka sibuk untuk memperbaiki diri mereka. Nah, itu baru kategori cerdas. Psikologi Daniel Goldam, dia otak itu punya dua sistem berpikir. Sistem pertama cepat, impulsif, dan emosional. Sistem kedua lambat, rasional, dan matang. Orang sabar ialah langsung shifting gitu loh, otomatis memindahkan keputusan dari sistem pertama ke sistem kedua. Dan itulah mengapa keputusan-keputusan yang mereka ambil itu selalu lebih akurat, minim penyesalan, dan keputusannya itu tahan lama. Bukan karena mereka pintar ya, tapi karena mereka memberi ruang otak mereka itu untuk berpikir. Dan jurnal Cognition itu disebut kesalahan terbesar manusia adalah 3-5 detik setelah emosinya mengambil. Contohnya, salah kirim chat, marah ngomong kasar yang merusak hubungan, menyimpulkan sesuatu tanpa data, keputusan finansial yang amburadul, yang impulsif, drama yang sebenarnya nggak perlu. Orang-orang sabar ini punya pause alami. Mereka jeda 3 detik dulu, kemudian mereka bereaksi. Dan jeda kecil itu seringkali menyelamatkan hidup orang lain. Ada eksperimen dan Mas Walo, anak-anak disuruh menahan diri untuk makan. Marshmallow yang bisa bertahan pada saat dewasa itu lebih sukses, sehat mental, lebih disiplin, lebih stabil, dan mapan. Secara finansial, kesabaran itu adalah bentuk kecerdasan jangka panjang. Orang sabar itu bisa melihat 5 tahun ke depannya, bukan cuma lintas menit ke depannya. Saat kamu tenang, otak itu masih the full networknya. Pusat kreativitas itu University on Toronto menemukan orang sabar lebih kreatif karena otaknya tidak terhalang sebuah ketegangan. Kreativitas itu butuh ruang, dan ruang itu akan muncul ketika otak pernah dikuasai oleh emosi. Jadi kesabaran itu bukan kelembaran, sabar itu bukan kekalahan, sabar itu bukan sebuah bentuk kepasrahan, sabar itu kecerdasan, sabar itu stabilitas, sabar itu kontrol diri tingkat dewa. Dan yang paling penting, sabar itu tandanya otak kita sedang naik ke level berikutnya. Orang sabar bukan tanpa emosi, mereka justru orang-orang yang bisa mengatur emosi mereka dengan sangat karismatik, dengan elegan. Karena pada akhirnya orang yang paling tenanglah yang bisa melihat jalan yang paling jelas. Orang yang paling sabarlah ia yang bisa mengambil keputusan dengan tepat, dan mereka adalah orang-orang yang bisa mengendalikan diri mereka.
Dan itulah akhirnya banyak pemenang-pemenang muncul, buah dari kesabaran. Apapun kondisimu, tetap sabar dan kita menangkan pertempuran. Terima kasih, sukses buat kita semua.